di band itu kan dia nggak bisa Iya. gitu ya kan. Ya, Bisa aja sih gue bebas gue. Nggak gitu lah, bahasa Sunda nggak kepake dong, nggak bisa dong di band itu kan harus turut kan nggak bisa. Dia di shaping banget sama gue. Saya kayak dia di lead vokal di Payung Teduh kan ya meringkel gitu ya. Ih, disebut lagi lu. Langsung kaget gitu tadi gitu ya. Iya biarin. Ya, gue curiga kenapa musisi di Indonesia gak bisa tur sendiri. Pasti boncos. Oke, satu. Yang kedua. Kedua, gue curiga kenapa musisi gak bisa dapat KPR. Kalau di sini sih gue nggak ada beban karena gue nggak ngerasa harus menggantikan seseorang untuk menyanyikan lagu. Lagu apa boleh disebut? Nggak bisa, jangan. Ya. Nggak ada beban netizen gitu ya. Iya. Itu kan udah ada, iya, udah ada fans yang kan, kok tiba-tiba kan. Kalau di sini gue nggak ada beban, jadi terima kasih Pak Riko. Halo, selamat datang di episode terbaru Studio Jurnal. Wah, udah saya absen berapa episode ya kayaknya? Karena kemarin saya baru menjalankan salah satu rukun ngeband ya. Iya, tur dulu, jadi harus imbang work-life balance dan plus ngeband gitu. Jadi itu yang paling penting, seperti ngeband bukan nge-host di Studio Jurnal sebenarnya. Curhat, maaf. Setelah absen sekian lama, lumayan deg-degan sebenarnya karena dikasih titah oleh Bapak Andika Surya, a.k.a. Indie Rock One from Bandung, vokalis Collapse, dan banyak titelnya lain untuk menginterview salah satu band yang bisa dibilang kalau dari umur mah belia ya, Kak. Iya. Ini mah manggilnya Om karena saya rada starstruck ya gitu. Jadi harus manggil Om kalau yang satu lagi mah. Kakak, saya Oh, kakak juga ya, boleh kakak berarti. Ini kan umur bandnya belia sebenarnya, tapi personilnya ya portofolio dan jam terbangnya udah boleh dibilang mumpuni lah ya. Nggak bilang tua, mumpuni ya, karena itu sangat sensitif. Matang, boleh. Jadi lebih aman ya. Nah, tapi yang jadi menarik meskipun umur bandnya belia, cuma mereka terbilang langsung menghantam apa ya, dengan mengeluarkan karya penuh gitu kan, biasanya single, tiba-tiba satu single, album gitu kan. Nah, ini yang jadi menarik, jadi bakal kita obrolin lah, ngobrol santai, tapi nggak serius juga, nggak pernah ada yang serius ya episode Studio bersama saya emang nggak ada, jadi nyantai aja. Mari kita sambut Project Mencurigakan. Yeay! Tapi first thing first, Kak, ini maaf ya belum ngomongin ke musik. Kan ditulisnya PRJ Mencurigakan gitu ya. Jadi sebenarnya lebih enak disebut Project Mencurigakan atau Project Mencurigakan. Oh gitu. Tapi kenapa di stylize kayak gitu nama bandnya? Jadi itu tuh sebenarnya ada bodoran intern gitu ya. Dulu tuh saya tuh selalu kalau kayak ngekomen di Instagram di mana sesuatu yang mencurigakan. Itu tuh gitu. Iya. Terus pas lagi bikin project ini, namanya apa ya? Ya udah. Tadinya namanya Rico and the Project Mencurigakan gitu. Oh, tapi pakai nama Kak Rico and Project Mencurigakan. Tadinya gitu. Tapi lebih diplomatis hanya pakai Project Mencurigakan. Oke. Nah, udah ketahuan kan siapa personilnya. Jadi saya tidak punya keberanian untuk mengenalkan kakak-kakak ini. Jadi kita bagaimana meminta untuk kakak-kakak sekalian mengenalkan diri masing-masing. Silakan, Kak Vera. Halo, saya Rico, main gitar dan vokalis. Halo, saya Marsha, saya bantu nyanyi juga sambil main synth dikit-dikit. Wih deh. Tapi ini cuma berdua ya, sebenarnya ada. Sebenarnya ada berapa lagi nih yang nggak ikutan interview hari ini? Berlima ya. Jadi ada Indra main drum, ada Iki main gitar, ada Ryan main bass. Lupa. Lo bisa tentu sendiri ya? Iya. Dia benar-benar mencurigakan proyeknya sama personil sendiri sebenarnya ya. Tapi ngomongin Project Mencurigakan, salah satu narasi yang saya tangkap gitu ketika dapat press release atau lagi ngobrol sama tongkrongan skena. Asik. Ini konon dibentuk pas pandemi kan gitu. Jadi proyek yang sebenarnya udah dimulai mungkin 2020 ya? 2020. Kenapa sampai, kan ini pada personilnya punya proyek masing-masing sebenarnya, punya rumah masing-masing lah secara musik gitu. Kenapa kalian sampai harus bikin side project gitu? Gara-gara pandemi atau ada apa sebenarnya? Kan ya pas lagi pandemi ya semua kita di dalam rumah ya, jadi nggak bisa kemana-mana. Terus
Kebetulan waktu itu di band saya tetangga sebelah itu kita baru ngeluarin album dan mini album. Terus si manajer saya bilang, "Mana tong nyen deui nya urang lieur ya cenah promona." Oh ya udah, terus ya udah gue bikin materi aja. Memang bikin materi banyak, terus wah gimana ya? Terus karena kita ini kan di daerah Bintaro, kan rumah gue di Bintaro, deket sama rumahnya Iki. Terus gue bilang, "Ki, gue punya materi, bantuin yuk, ayo yuk," katanya. Ya udah kirim-kiriman file aja seperti zaman pandemi kita dulu, kita kirim-kirim file, wah dibikin gini. Nah, adalah 3 lagu tuh yang Terima Kasih, I'll Be Fine, sama Lingkaran. Masih sketch doang. Terus kebetulan kan waktu itu lagi rame NFT juga. Nah, gue tuh pengen tahu sebenarnya NFT itu gimana ya. Nah, sebelum mokanya nyemplung ke NFT, gue duluan tuh yang nyemplung. Jadi gue udah tahu tuh, oh ternyata term and conditionnya gini nih gitu. Jadi ya gue bikin lagu ini buat NFT. Jadi karya gue tuh lagu itu. Jadi awalnya untuk proyeksinya karya NFT sebenarnya. Makanya Rico Prayitno dan Project Mencurigakan sebenarnya gitu. Jadi ini sebenarnya solo album gue, tapi dibantu sama teman-teman gitu sih sebenarnya. Oke, menarik. Nah, kita coba lihat perspektif dari Kak Marsha sekarang ya. Gimana tawaran awalnya akhirnya masuk ke Rico and Project Mencurigakan nih? Waktu itu iya, pokoknya kan lagi pandemi, terus di WhatsApp, Sya, ini liriknya, ini lagunya, coba di ini aja. Ya udah, pakai biasa aja lah sendiri di rumah, kirim-kiriman aja kayak gitu. Terus tadinya apa ya? Itu lagunya Lingkaran waktu itu. Ya, lagu yang Lingkaran. Ya udah akhirnya sampai situ dulu. Baru abis itu ada pergerakan lagi karena emang terbatas banget ya gerak kita ya, nggak ketemu kan juga bingung ya mau gimana nyelesainnya gitu. Ya udah akhirnya dimasak lagi Pak Riko. Abis Marsha masuk tuh Iki bilang ini kayaknya kalau drumnya nggak bagus nih kalau digambar, katanya kita harus pakai drum yang organik. Siapa ya? Oh Indra aja deh. Udah Indra masuk. Yang 3 lagu itu Indra udah mulai terlibat proses kreatif. Nah, terus gak berapa lama ditawarin manggung. Wah, ini serius jadi serius gitu. Ya udahlah. Tapi tadinya gue tuh main bass. Gue tuh karena baru beli bass baru jadi jadi gue main bass gitu. Terus kata anak-anak kayak lu gak cocok di main bass. Ya udah ada temennya Maca kan, si Ryan itu dia emang main bass. Terus ya udahlah diajak, ternyata pas. Nah makanya si narasinya tuh dibangunnya kan gitu. Karena ini NFT, kan ibaratnya gini ya, kalau di masa pandemi ini tuh kita semua pengen mencari jalan keluar gitu ya. Wah gimana ya supaya cari jalan keluar. Nah saya mengibaratkan itu tuh kayak kita keluar angkasa gitu ceritanya. Makanya si konsepnya kan aviator gitu ya. Nah di situ kan biasanya ada kapten, nah terus ada si co-pilot gitu, terus ada yang teknisi itu Iki, biasanya yang ada kalau di Star Trek tuh si Data-nya lah gitu, atau Mr. Spock-nya lah gitu, yang jeniusnya. Ini nerd talk, hati-hati ya. Nanti bikin footnote lagi kalau kita episode Bilal, kita bikin footnote Smackdown ya. Ini Star Trek sekarang. Si Indra tuh ceritanya droid, kan biasanya ada gitu ya. Ada si Tripio-nya itu gitu. Nah si Koyan ini karena terakhir ceritanya tuh dia tadinya penjahat cuman insaf gitu, jadi udah lalu ikut aja sama kita gitu. Insaf. Sebuah narasi film yang paling aman ya, insaf. Oke, berarti emang awalnya proyek sendiri, terus kontak Kak Marsha dan tadi Karyan dan teman-teman lain ya sebenarnya gitu. Tapi kalau dari Kak Rico sendiri sebenarnya udah kebayang nggak sih si lingkup pertemanan mana yang udah ajak ngeband sebelum kontak mereka ini gitu? Oh, tadinya ya? Enggak sih, sebenarnya ini mah udah organik aja sih, Ceh. Jadi emang karena gua sama Marsha juga udah kenal, terus gua sama Iki deket, terus mungkin penghubungnya gua dan Iki lah ya. Karena Marsha tadinya nggak begitu kenal sama Indra, ya karena ini jadi kenal gitu. Terus kalau sama Koyan, Ryan itu gua emang udah kenal juga karena kita pernah tur bareng sama dia gitu. Jadi ya sebenarnya masih circle yang ini sih sebenarnya. Oke. Jadi emang ya ngalir aja lah ya, bahasanya ngalir aja gitu. Nah karena ini proyek pandemi, terus saya tuh sempat penasaran, kan waktu pandemi kita akhirnya memilih kayak ada beberapa temen yang kita ajak ngobrol terus gitu. Karena kayak ngerasa dia bakal ada terus buat kita lah gitu selama kita online.
Apakah proyek mencurigakan kayak gini juga nggak? Circle pertemanan band ini kayak yang paling intens diajak ngobrol ketika pandemi kemarin? Kita suka grup video call Grup sih. video call ya. Selain Iseng bikin gitu. dalgona gitu ya. Enggak deh. Misalnya kayak, lagi ngapain gitu. Lagi bikin dalgona nih. Anjoy dalgona. Gila. Masih ada nggak sih jual dalgona? Beli rokok. Kacau. Sama rawat monstera pasti. Iya. Good. Kayak kita lumayan sering ya. Gitu ya? Lumayan. Sih. Video callan. Kayak pada saat itu siapa sih yang nggak gitu kali ya? Iya. Tapi di luar musik nggak sih kayak, ya tadi gitu kayak, ya aku nelfon dong, lagi sepi, gitu kayak gitu nggak? Kayaknya suka tiba-tiba aja gitu ya. Iya sih. Kalau gua sama Maca gitu. Tapi kalau sama yang lain, kalau Iki kan emang rumahnya juga deket, jadi emang lebih cepat ketemunya. Oh, nongkrong jadinya Nongkrongnya gitu. emang gua tiap pagi sarapan sama dia. Habis nganter anak tuh, "Mana Ki? Ke sini." Ya pasti Asik. bapak-bapak aja sih sebenarnya. Gak ada kerjaan. Tapi bisa dibilang ikatan pertemanan waktu pandeminya lumayan erat lah ya, karena komunikasi intens gitu kan, selain musik ya. Ya, lumayan lah. Oke. Wah, menarik juga nih. Ini hal mencurigakannya udah mulai rada terkikis, udah terlalu mencurigakan sebenarnya ya. Kita coba kulik lagi lah. Nah, proyek mencurigakan udah ketahuan awalnya proyek NFT, terus dari kenalan dan juga dari circle pertemanan yang mutual. Kalau Om Riko sendiri nih, kalau seandainya nggak ada proyek mencurigakan kemarin gitu ya, kebayang bikin side project lain nggak sih? Saya tuh selalu pengen belajar ya. Maksudnya kan kalau ya oke lah, saya udah lumayan lama di skena ini gitu ya. Anjir, skena. Potong Gua buat ngucapin TikTok nama gitu ya. Skena. Gue gak ada tato kecil-kecil tapi tenang aja. Enggak ya. Aman aja. Ouch. Nah itu gak kecil, Nggak, gede. Itu gede itu. Itu gede. Itu gede itu. Cuman gue tuh selalu pengen belajar dari orang-orang yang baru, karena menurut gue apalagi di musik itu tuh nggak ada yang ini guru atau senior atau junior, itu tuh nggak ada. Karena waktu gue mulai sama Moka sama sekarang itu jauh banget loh, bedanya banget. Makanya gue tuh sangat banyak belajar banget dari Marsha, dari Iki, dari cara ngolah lagu, terus pendekatan promosi itu tuh jauh banget sih. Ya gitu sih. Itu mah buat gua refreshing banget. Oke. Dari sisi perspektif inilah ya, Kariko yang udah punya band dari dulu itu Ya. sesuatu yang menyegarkan gitu. Nah, Banget. kalau Kak Marsha sendiri gitu ngelihatnya, apakah side project ini sebenarnya boleh dilakukan nggak sih ketika seorang musisi atau artis lah ya, katakanlah dia udah punya proyek utama yang lumayan sibuk, tapi dia tiba-tiba bikin side project nih, apakah lumrah dilakukan nggak sih? Atau boleh nggak sih untuk dilakuin? Boleh banget, lagi pula kan Pak Riko rockstar ya. Dia rockstar dia Oke. dia rockstar. Cuman di band itu kan dia nggak bisa Iya. gitu ya kan. Ya. Bisa aja sih gua. Gua bebas gua. Nggak gitu Pak. Bahasa Inggris nggak kepake dong nggak bisa dong di band itu kan harus tuturut kan nggak bisa. Nah di situ jadi dia bereksplorasi habis-habisan dan mati-matian. Oke, jadi Kayak ada sebenarnya batas. boleh-boleh aja ya. Iya kan musik nggak ada batasnya ya. Nah dia ini luas gitu. Dan dia rockstar jadinya ya udah. Jadi semacam kayak katarsis di tengah musik yang tidak cocok gitu, yang mungkin kayak gitu kali ya kurang lebih. Iya maksudnya itu membuktikan juga kalau Pak Riko tuh bukan cuma sebatas di situ saja, tapi dia bisa berkembang dan mainin musik yang lain gitu. Tadi kita udah ngobrolin tentang latar belakangnya PRJ Cetem Mencurigakan, alias Project Mencurigakan udah diceritain. Nah sekarang kita ngomongin musik dikit nih Kak, boleh nggak Kak? Izin ngomongin Masa musik nggak ya. boleh? Musik nih soalnya saya takut kurang berkapabilitas karena ada Kak Riko di sini gitu, saya kok segan banget gitu kan. Konon katanya kalau Kak Riko tuh nulis musik cepet banget ya Kak Marsha ya? Gimana sih? Iya, jadi gue tuh waktu itu bingung, Pak ini gimana nih, kurang lagunya gimana, kurang nih gimana. Ya gue mau bikin lagu kayak bernapas. gitu. Wah, sebuah statement. Bikin lagu kayak bernapas, coba sekarang Pak. Nah itu senyuman itu lagu gitu ya, judulnya Senyum. Nah kan di situ saya tertantang ya, Iya. lah emang lu doang, Asik. kurang satu track nih. Tambahin satu. Marsha Lagunya biasa aja, bikin kalau kan lagu biasa juga. aja ya. Di album ini ada lagu terakhir yang di album kita
lagu yang perjalanan Marsha yang bikin. Liriknya lu ganti banyak banget Pak, itu kan perjalanan hidup gua Pak. Iya. Tapi nggak apa-apa Pak. Jadi diksinya jadi keren ya, beda sama lu lah. Kita baru saja melihat sebuah konflik ya. di dalam sebuah band. Internal. Mulai ada keretakan sih. Tapi mending kayak gini, kalau kamu punya band, ada yang ingin sampaikan, mending keluarin aja langsung Benar, sih daripada benar. di belakang. Jadi komunikasi dalam band tuh penting banget sebenarnya ya Banget. sih. Gitulah pokoknya ya saya. Iya Gua gitu. pernah domelin pokoknya. dulu kayak ini yang tinggal tag vokal ye, kita nungguin dari ye. Kalau ye nggak tag vokal juga, ini nggak jalan-jalan, pokoknya tinggal nungguin ye. Dalam hati gue, aduh gue lagi menil lagi kan. Dia bilangnya mental illness tuh menil. Oke. Ya gue lagi menil sih emang waktu itu beneran. Gua menil ya. Oke. Terus anjing gue jadi takut nih gue dimusuhin Kak Riko, ya udah. Tapi sempat juga di tengah perjalanan, gue lagi di Bandung, telepon sama dia, Cak ini kan waktu itu kan agak, maksudnya pandemi, nih bikin lagu ini ada kosongnya banyak. Cuman kayak ini dia yang menil, dia telepon gue, Cak ini tip kalau misalkan gue cari orang lain nggak apa-apa nggak, lalalala. Tapi kan gue orangnya legowo ya. Oh ya nggak apa-apa nggak apa-apa. Iya misalkan gimana jalan gitu. Kalau lu nggak bisa, ntar gue cari orang gitu. Oh iya, gue tutup. Terus gue ingat berapa detik kemudian, anjir gue beli SIM tuh buat di band ini. Waduh. Pak, kenapa lu ngomong kayak gitu? Lanjut lah, gue bilang gitu, enak aja kan, ya udah. Tapi berarti si Project Mencurigakan ini komunikasinya seluas itu ya antar personil? Untuk urusan apapun dalam musikalitas lah gitu? Apa ya? Gua kan di sini pengen apa ya? Disiplin lah. Maksudnya kalau menurut gue ngeband itu sebenarnya lu punya talent, oke, tapi kalau lu nggak disiplin, ya udah, gan aja gitu. Soalnya di industri ini tuh, lu tuh nggak cukup bagus, lu harus kick ass menurutnya. Makanya salah satu yang mendukung kick ass itu ya disiplin, menurut gua gitu. Oke. Gitu sih. Tapi gue udah disiplin. Serius banget gue tapi ya. Gue udah disiplin loh. Iya udah disiplin. Gue udah on time kan kalau ke studio ya. Ya udah on time. Udah di approve lah ya berarti. Nah kalau personal yang lain gimana? Apakah sedisiplin ini nggak untuk urusan berkarya? Iya. Disiplin. Gue sih sangat apa ya? Kayak tektokan sama Iki gitu. Gue sama Indra tuh udah hampir 24 tahun ya bareng sama Indra. Jadi gue udah tahu dia pasti arahnya ke sini. Jadi gue bikin sama Indra terus udah kasihin Iki dan yang lain-lain. Silakan nih lu olah. Dan outputnya tuh yang, wih bisa gini ya. Kalau kita berdua doang ini kayaknya nggak mungkin kayak gini nih. Gitu. Jadi Pak, lu ngajak Pak Indra bukan takut selek ya? Enggak sih sebenarnya. Itu kayak Smashing Pumpkin tuh gue Billy Corgan dia gini kan. Lagi-lagi sebuah statement ini asik banget banyak materi buat TikTok ini, aku suka sekali. Oke, kita ngomongin musik nih, udah mulai kelihatan alurnya. Ternyata Project Mencurigakan sekali lagi tidak terlalu mencurigakan, mereka manusia biasa ternyata ya pada akhirnya. Kalau dari segi musik yang saya tangkap nih pas dengerin Labirin dulu awalnya tuh kan single pertama, ini lumayan nggak dibilang eksperimental juga ya, ada arah di mana ya tadi menunjukkan sisi rocknya Kak Riko gitu Iya, ya. rockstar. Rockstarnya iya, tapi musik rocknya kan belum ketahuan nih, Iya. baru dilabirin gitu. Nah, ketika mencoba mendengarkan album yang kemarin, ini kayaknya ada apa ya? Ada yang harus diluruskan mungkin kepada penonton Studio Jurnalis, karena saya tidak mau mengambil satu genre nanti takut ada yang ofensif ya, takut tersinggung gitu kalau saya ngomong karena siapalah saya ini gitu ya. Boleh disebutkan nggak sebenarnya dari segi preferensi musik ya gitu, si Project Mencurigakan ini mau dibawa ke arah mana sih Kak? Sebenarnya mah rock sih ya sebenarnya. Gua sama Indra tuh ibaratnya kita hidup di 90s gitu ya. Nah, kita bilang ini 90s tapi menurut yang lain enggak. Jadi ya udahlah, yang penting kayaknya sih rock sih, itu aja sih. Kalau untuk soal ini indie rock ini ya itu mah terserah deh. Pokoknya kita cuman mainin keluarnya gini nih gitu. Oke. Tapi payung besarnya mah rock gitu Kayaknya ya. rock sih. Kayaknya ya. Kayaknya Kayaknya ya. Yang bikin musik aja masih bingung gitu. Iya. Kita coba kulik lagi. Nggak, bikin nyari lagi. aman. Oke. Takutnya kan apaan lu, bukan rock lah. Kan gitu. Halo Cari polisi aman. skena gitu ya jadinya. Ini mah nggak rock. Tapi kalau dari Kak Marissa sendiri, apakah ngasih input selera musik sendiri nggak ke si Project Mencurigakan ini? Atau emang udah ada patternnya aja dari Kak Riko gitu, kita ngikutin aja gitu? Nggak ngikutin aja doang sih, tapi menurut ya di dua band sebelah gua nyanyi mendayu-dayu Iya. lalalala. Dia di shaping banget sama gue. Saya kayak dia di
lead vokal di Payung Teduh kan ya meringkel gitu ya. Ih, disebut lagi lu. Langsung kaget gitu tadi gitu ya. Iya. Iya biarin. Ya, terus kalau di sini Maaf lu ya, Payung jangan Teduh. jangan nyanyinya kayak gitu, lu straightforward di sini. Ini kita musiknya lebih lurus-lurus aja, Ca. Jadi lu take vokalnya jangan meringkel-meringkel, ya udah. Akhirnya gitu, di briefnya gitu sih. Dan gue nyaman banget nyanyi kayak gitu. Oh anjir. Asik. Payung Teduh nih, dengerin nih. Tolong potong buat TikTok. Gila, yang droppingnya banyak banget ya episode kali ini ya. Goge. Tapi kalau personel yang lain, apakah kesulitan nggak untuk kayak menyamakan arah musik yang Om Riko arah nih? Yang lain kan tadi Kak Marsha perlu sedikit diarahin tuh. Kalau yang lain gimana? Kalau yang lain nggak. Ya, jadi apalagi terutama yang si Labirin ini, gue bikin lagu, terus gue kasih ke grup gitu ya. Terus Indra udah bilang, gue udah tahu beatnya. Ya udah, masing-masing pas lagi di studio tuh, siap ya, gue gini nih. Das, udah 10 menit jadi itu lagu itu. Gue baru beli Basics baru sih, jadi gue harus kepake nih Basic ini. 2 kali guys. Di Moka mau pakai basic kan di lagu apa? Iya, berarti emang udah ketakan lah ya, maksudnya arahnya mau ke situ dan Om Riko pun tahu apa yang mau diarah itu secara musikalitas. Ketika awal bikin project Mencurigakan, pernah name dropping band nggak? Jadi misalnya kayak, orang mau bikin kayak apa? Kayak band ini gitu, kayak band itu, ada kayak gitu nggak? Soalnya reference kita masing-masing tuh beda banget sih. Yang rada mulai beririsan tuh gua sama Iki tuh lumayan lah. Jadi pas lagi Labirin dibikin, wah gua ngerti Pixies kan? Itu bener. Ternyata gua new order gitu. Tapi ya sama-sama aja lah, maksudnya di era itulah gitu. Jadi kalau Ryan lebih punk sebenarnya dia. Namanya Ramon ya belakangnya. Ramon. Ramon sih dia. Dia pasti Ramon sih pasti. Main bassnya Downstroke dong berarti. Downstroke banget. Itu emang titik tengahnya ya 90s. Ya rock alternatif music lah ya, itu mungkin. Kalau zaman dulu mah disebutnya gitu, alternatif rock. Alternatif rock ya. Jangan ngalamin ya, nggak apa-apa. Karena kalian dari zaman sekarang nggak apa-apa. Ya, cukup kita yang tua yang tahu ya. Sip. Sorry. Kita ngomongin lagi soal referensi musik dikit nih ya. Kan para personel yang lain juga punya band sebelah, punya proyek utama gitu. Tapi apakah porsi penggarapan musik di proyek Mencurigakan sama nggak kayak ketika kalian ngerjain band-band sebelah itu? Atau memang kayak, ini kan side project santai aja gitu? Gimana tuh? Beda approach-nya aja sih. Cuman kalau soal detailnya juga ya beda juga sih, karena orang-orangnya juga beda ya. Jadi ya ibaratnya di sana nggak ada distorsi, kalau di sini ada gitu aja sih. Dan itu approach-nya ternyata beda banget sih. Dynamic range wide-nya juga beda banget. Tapi atas kerja dari band sebelah ke bawah nggak ke Project Mencurigakan? Iya, kalau saya sama Indra soalnya. Jadi gue emang biasa tektokan banget. Kalau yang nggak tahu Mas sama band sebelahnya. Kalau di sini sih gue nggak ada beban karena gue nggak ngerasa harus menggantikan seseorang untuk menyanyikan lagu. Lagu apa boleh disebut? Nggak bisa, jangan. Ya. Nggak ada beban netizen gitu ya. Iya. Itu kan udah ada, iya, udah ada fans yang kan, kok tiba-tiba kan. Kalau di sini gue nggak ada beban, jadi terima kasih Pak Riko. Gue pernah bilang sama Pak Riko. Jadi gue pernah ngeliat komen lucu banget di YouTube-nya Pamungkas. Dia komen, terima kasih Pamungkas telah lahir di dunia ini. Anjir. Gue lihat, oh gitu ya. Ya udah, gue sampein ke Pak Riko. Pak Riko, makasih udah lahir di dunia ini. Ini cara rada bingung meresponnya kayak gimana ya? Oke. Seneng gue diajak project Oke. Mencurigakan. Berarti emang ya relief juga, berarti lepas dari beban itulah ya pokoknya ada tentang itu. Oke. Nah kalau dari segi, pengen ngakak lagi. Jir. Emang patut buat ngakak. Episode ini panas ya lumayan. Name dropping banyak, terus sedikit banyak unek-unek yang keluar. Ternyata ya, gokil. Gue cuman gini doang kok. Oke. Gini doang. Ini Nah kalau dari kamarnya sendiri, kan tadi Om Riko udah punya arahan musik, terus etos kerja kayak gitu. Merasa berat nggak untuk mengimbangi pola kerja seorang Riko Moka ketika di Project Mencurigakan? Oh enggak sih, enggak sama sekali, karena dia sebenarnya orangnya baik banget. Dan gue sebenarnya sama Pak Riko itu, dia ngerti gue keadaannya gimana, jadi wah iya, oke, jalan lah gitu. Oke. Nyaman.
Berarti selama proses rekaman atau penggarapan musik kemarin lancar-lancar aja ya, nggak ada kayak intrik kayak gimana ngeunahna kieu, kuduna kieu. Nggak ada. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Itu yang biasanya kalau yang di musik tuh udah langsung gua, Iki sama Indra itu yang paling cerewet. Di grup tuh pasti obrolannya yang oh ini kayaknya apalagi Iki kan emang dia backgroundnya produser, jadi emang dia detail banget kalau soal nuansa, atmosfer kayak gitu-gitu dia cerewet banget sih. Gitu sih. Tapi obrolan itu di grup cuma 30%, sisanya Ya, sisanya ngomongin. nggak penting sih sebenarnya, cuman ya udahlah, ya udah. Oh, Guys, tolong fokus abis itu udah ngomongin yang lain lagi. Jadi gue bingung nih ngomongin apa sih sebenarnya, ngomongin apa gitu kan. Kok tiba-tiba ngomongin nasi uduk, kok tiba-tiba ngomongin Oh, ini gitu. berarti 30% musik, sebenarnya 70%-nya udah yang lain. Udah gitu. yang lain sih. Itu bisa dibilang grup WhatsApp-nya sehat sekali ya. Kayak gitu tuh sehat sekali grup WhatsApp ya. Karena nggak terlalu serius ya untuk urusan musik. Seru. Kita ngomongin album sekarang, tadi udah mulai kekulik. Album Jelajah. Nah, tepuk tangan lu dong, baru rilis album Jelajah ya, untuk Mencurigakan. Keren banget. Ini harusnya bisa jadi motivasi buat teman-teman untuk bikin rilisan, jangan tanggung, boleh strategi single, tapi kayaknya sih bikin album lebih seru ya kayaknya. Ya, betul. Kayak jenjangnya lebih panjang, terus proses kreatifnya lebih seru gitu kan. Tapi yang menarik sebenarnya bukan di proses kreatifnya kalau saya mah ya. Temanya rada science fiction kan, tadi sempat disebutin kayak lagu-lagunya Aquarius, Labirin dan lain-lain. Kenapa sih pemilihan ini mulai jadi ke science fiction album Jelajah ini? Apakah memang proyek Mencurigakan band sci-fi gitu? Itu sih lebih ke pagernya aja kali ya. Misalnya kayak Pantura dengan surfnya gitu. Kalau ini mungkin aviator lah. Cuman ntar sih ke depan-depannya sih sebenarnya bisa lebih bebas lagi. Cuman karena kita band baru, kayaknya penting banget untuk ada image yang ditanamkan gitu. Oke, berarti tematik lah ya. Tematik lah. Tapi berarti kerilisan kedepannya, let's say nanti bikin album atau EP baru, bisa jadi nggak jadi science fiction gitu kan? Mungkin, cuman Kemungkinan besar sih kayak ngelanjutin yang iya, ini ya. soalnya kan Oke. ya kayak perjalanan mah sebenarnya bisa apapun diolah gitu ya. Kayaknya akan lebih menarik kalau kedepannya itu lebih banyak mengolah detail-detail yang ada di daerah di ranah sana kayaknya sih gitu. Oke, menarik. Terus awalnya tercetus kayak ini, kayaknya kita bawa arahnya ke YFY atau sci-fi itu gimana tuh awalnya? Gara-gara si NFT itu sih. Kan sebenarnya yang si NFT itu saya tuh bikin karyanya, kalau kamu beli kan itu kan dulu pakai Tezos gitu ya. Kalau beli beberapa Tezos, kamu dapat kiriman lagu saya. Terus di situ tuh ada kayak postcard gitu. Jadi ceritanya tuh saya pengembara ke planet lain, terus saya ngirimin postcard dari situ ke rumah. Jadi ketika saya pulang, itu tuh banyak postcard yang, oh gue pernah dari planet ini. Jadi disebutnya postcard from the other side, gue bilangnya gitu. Nah, di salah satu petualangannya tuh ada yang ke planet kucing gitu kan. Ada yang gue ketemu sama ratu kucing tuh, ceritanya gue ketemu sama Endah tuh gue bilang, wah lu ratu kucing ya gitu ceritanya. Tapi Pak kan di luar angkasa nggak ada JNE. Oh, Ngirim iya sih. postcardnya gimana? Pakai JNT. Oh, JNT. Soalnya itu Deddy Kobuser, Deddy jadi Kobuser, ya, bisa bisa. sulap. Postcardnya nyampe. Close the door, 1, 2, 3, langsung. Close the door. Jadi Kobuser undang kita dong. Itu si Pasti meledak podcast. Mbak Endah juga ikut terlibat di sini di lagu I'll Be Fine. Itu dedikasi lagu buat kucingnya dia sih sebenarnya. Oke. Jadi gue ceritain aja dulu ya. Boleh, silakan. Jadi gue suatu hari tuh nongkrong sama Endah. Terus dia tuh bilang, gue tuh dari Bintaro mau pulang dulu ke Pamulang, terus ntar abis itu jam 7 balik lagi ke Bintaro. Lu ngapain dah? Gue mau ngasih makan kucing. Emang kenapa kucing lu? Kucing gue sakit ginjal. Wah anjir, sakit ginjal gimana? Gue bilang gitu. Ternyata kucingnya itu ditemukan di depan rumahnya udah ngesot dulu tuh. Jadi di depan rumah dia udah garuk-garuk gitu karena kelindes mobil gitu. Terus ya udah dirawat lama Endah. Dan karena udah lama tuh udah 10 tahun, makin lama kan makin tua tuh. Terus ya udah udah susah lah, makannya juga udah susah. Nah dia tuh pulang, ngasih makan, ngasih obat, terus balik lagi gitu. Terus gue bilang, may God bless your soul. Dah gue bilang gitu.
Jadi gue bilang kalau misalnya kucing itu bisa berterima kasih, kira-kira ngomong Lagunya lagu itu ini. di lagu I'll Be Fine judulnya. I'll Be Fine, ya. Jadi point of view kucing yang berterima kasih sama yang sudah Ratu merescue dia. Endah gitu. Ratu Endah. Ratu Endah. Queen Endah. Queen Endah. Gokil sebuah cerita hikayat ya. Hikayat, Cerita ya. lagi nih, hikayat lumayan panjang. Berarti emang sedetail itu ya dalam proses penggarapan narasi musiknya ya. Tapi dari hal-hal yang kita temui sehari-hari gitu kelihatannya sih. Karena menurut gua band sekarang tuh gak fun, jadi pada serius banget sih anjir. Padahal yang hal-hal kayak gitu tuh bisa menarik sih menurut gua. Iya. Emangnya ada apa dengan band yang tidak fun sekarang, Kariko? Kenapa? Ada apa bisa mengeluarkan opini seperti itu? Kenapa? Boleh ceritain nggak? Ya apa ya, maksudnya gua tuh tumbuh di era band-band terutama di Bandung yang ayolah kita ngeband weh, senang-senang aja gitu. Nah kayak kalau untuk pattern band-band sekarang tuh kayak yang harus keren, semuanya keren. Si sosmed, kadang-kadang sosmednya dulu keren, bandnya mah butut gitu sebenarnya. Ya kalau kan pertanggungjawaban satu band tuh pasti di live ya kan ya. Kita nggak ikutan ya? Gua nggak menyebutkan spesifik band ya, maksudnya Nggak apa-apa. ada yang gitu. Jadi emang menurut gua tuh kalau ngeband tuh yang penting senang-senang aja bareng, terus baru chemistry-nya dapet, pasti fun-nya bakal nular ke yang mendengar gitu. Kalau menurut gua. Oke, berarti tetaplah karya yang utama sebenarnya kan? Iya, Ya, itu. karya yang utama. Makanya kita juga caranya juga old school kan. Makanya single langsung album aja udah, nggak ada per single ah udahlah. Kita mah pengen ngasih lihat satu karya yang utuh gitu. Nih konsepnya gini nih. Sedangkan kalau kita ngomongin single ya mungkin bisa tersampaikan sih, cuman kalau untuk ngelihat dari perspektif dari jarak jauhnya kurang gitu. Itu masuk akal sih. Salah satu hal yang saya suka sama album karena jadi konsepnya utuh gitu loh. Jadi apa yang dibawain bisa didengerin secara penuh dari segi audionya gitu. Oh ternyata mixingannya sama. Iya. Dikutuk oleh Dewa Musik sepertinya gitu ya. Tidak boleh itu old school tuh. Tolong di-cut ya. Jadi album soalnya duitnya banyak. Oh gitu. Jadi ada faktor itu juga sebenarnya. Enggak, materi kita terlalu keren untuk dipotong-potong. Oh keren udah. Emang harus didengerin semuanya ya. Keren udah pasti. Iya, soalnya kadang-kadang kalau misalnya kita denger ya itu per single tuh kadang-kadang ya itu kita nggak tahu ceritanya utuh. Ini sebenarnya arahnya kemana sih? Gitu. Kalau album kan ya udah. Oh maksudnya gini toh, jelas. Oke. Dan hanya menurut gua hanya orang-orang yang berani aja sih ngambil resiko untuk mengeluarkan album di saat sekarang ya. Hey, sebuah statement lagi-lagi Cuma dari orang-orang Kak. yang bernyali ya. Iya. Yang punya nyali aja. Nah, berarti kalau ngomongin album dan secara penuh itu kan kita ngomongin tematik lah ya gitu. Iya. Tadi udah bilang kalau si Project Mencurigakan bisa dibawa kemana aja tapi benang merahnya seperti itu gitu. Ini mungkin terlalu dini tapi jadinya saya penasaran apakah nanti kedepannya eksplorasinya masih seputar luar angkasa atau ada hal lain lagi nih? Mungkin aja kan, siapa tahu ceritanya terdampar di bumi, ya udah jadi kita ngobrolin tentang manusia bumi pada umumnya, nggak tahu lah kita. Tapi sejauh ini sih sebenarnya kan kalau dibedah juga lirik-liriknya itu tuh sebenarnya kan kisah pribadi yang kita kemas supaya menjadi science fiction gitu. Iya. Kisah pribadi yang dikemas menjadi science fiction. Makin pelan ya audionya. Apa ya? Tapi ngomongin science fiction nih ya, kita ngomongin yang fun dikit lah sekarang. Oke. Berarti dari tadi kita dianggap bercanda gitu. Enggak bercanda. Lebih meyakinkan aja untuk. Jadi lo pikir kita nggak serius? Nggak, sorry mas. Berarti berbalik lawanan ya, berarti ini sebenarnya proyek yang serius yang Serius, fun ya? berarti ya. Dibalikin lagi. Nggak bener sih, gimana sih ngomongnya? Tinggal tunggu aja jadwal bentrok dia pilih siapa. Oke. Itu pembuktian sebenarnya care yang mana ya? Payung teduh Yep. atau? Sorry. Oke. Ngomongin yang fun lah, dari dulu ngomongin musik terus nih. Science fiction. Yang paling sederhana dari science fiction ngomongin film lah ya. Dari Kak Riko dan Kak Mas sendiri punya film favorit nggak nih science fiction? Ya standarnya Star Wars lah ya. Star Wars, Star oke.
Kalau sebenarnya untuk spesifiknya, gue tuh suka sama film Barbarella gitu. Adalah film zaman Jadul banget sih tapi Barbarella dan tapi sedikit- itu cult banget sih tuh. Iya itu udah B-movie sih sebenarnya. B-movie sebenarnya. Iya, iya. Cuman secara shape-nya tuh gue suka gitu sebenarnya. Yang apa ya? Yang over banget gitu ya. Iya. Berminyak gitu badannya. Kalian cari sendiri aja deh, itu keren banget. Kalau kalian suka Conan and the Barbarian, Arnold Schwarzenegger, tapi ini versi lebih absurdnya. nonton Versi Barbarella. science fiction lah itu. Ya boleh lah science fiction. Versi aja. science fiction itu. Kalau Kamarsha apa Kamarsha? Gue suka yang kayak Black Mirror kan ada banyak science fiction tuh. Nah, kayak Black Museum, terus White Christmas ya. Kalau gue yang gitu sih, nggak yang luar angkasa. Oh, luar angkasa. Tapi itu ada Black Mirror yang seru tuh kemarin yang apa sih yang Bandersnatch. bukan yang dia di luar angkasa tapi dia punya duplikasi robot. Punya duplikasi. Wah, Iya. Itu tuh mantep banget tuh. Lupa gue judulnya Itu- apa ya itu. Itu gue kalau nonton itu rada parno sebenarnya. Itu kita udah mendekati ke situ sebenarnya. Iya. Teknologinya udah ada Teknologi, semuanya iya. kan gitu. Apalagi yang bisa nge-rewind. Iya, terus di blog lah bisa. Oh yang jadi burung itu ya? Nggak, jadi Iya. misalnya kita kesini nih, terus istri kita nanya, tadi kemana aja? Kita kesini kok lihat deh. Anjir itu tuh yang, wih, Serem juga ya bener. itu mungkin banget loh kita bentar lagi gitu. Misalnya di kacamata gitu dikasih kamera ya bisa aja kan ya. Aja bener. Kamu tadi kemana? Nongkrong sama anak-anak? Coba lihat. colok dulu USB kan. Nah, itu kasusnya kayak dashcam mobil gua tuh. Nah iya. Nah, itu kalau gua bohong ke bokap kemana dia tinggal Nah, di dashcam. bokapnya Marshall lihat nih. Kemana nih anak ya? Dilihat dari dashcam, anjir dia clubbing aja. Bokap gua suportif tapi aman. Oke. Aman. Nah ngomongin science fiction lagi, kita balik lagi ke tematik. Apakah mungkin proyek mencurigakan ke depannya tuh narasinya lebih dark kayak tadi Black Mirror gitu kan, itu apa ya, sisi lainnya dari teknologi lah gitu. Apa mungkin bisa dibawa ke arah situ nggak sih? Soalnya masih rada light lah sekarang Iya. topik-topiknya kayaknya. Mungkin banget. Terus kan kemarin ibaratnya penjajakan nih. Walaupun terakhir akhirnya Marsha bisa bikin lagu. Nah, gue juga penasaran sih ntar di perjalanan yang kedua ini ntar gimana ya jadinya ya. Itu kemarin aja udah sampai, udahlah kita bikin album lagi aja lah, nggak usah. Iya. Anjrit, emang loba duit manis ya. Ah, grades lu dijual juga jadi. Anjir, balik lagi ke situ. Itu jangan grade-nya udah susah dicari sewarga Indonesia ya. Mohon maaf Pak, gitarnya belasan jadi Oh susah. iya. Harganya 2 digitan juga kayaknya ya. Bisa ampun. Oke, ini udah mulai ngalor ngidul, udah cukup ngomongin musik dan lain-lain. Sekarang kita mending masuk ke segmen Pop Quiz. Ini sebenarnya segmen yang rada sebel, saya kan harus kayak gitu. Yang menggelikan. Di Pop Quiz ini seperti biasa, saya bakal ngasih pertanyaan dadakan untuk narasumber hari ini. Tapi kan udah ketebak formula Pop Quiz yang dulu-dulu ya, kayak jawabnya ini gitu. Sekarang kita kasih format yang berbeda untuk PRJ Cerita Mencurigakan ya, kita kasih. Dan kayaknya lebih efektif karena cuma berdua. Kebayang kalau semua personel di sini kayaknya lama ya durasinya, ya. bisa jadi 1 episode sendiri nih. Udah deg-degan kayaknya kasih Lumayan nih. udah mulai mikir kayak Lumayan bagi nih. apa Aja ini nih, bagi sebenarnya apa ya? gitu kan. Sebenarnya sederhana aja sih Kak. Saya cuma mau ngasih satu pertanyaan tapi dijawab dengan cepat. Kalau bisa on the fly gitu, kayak pertanyaannya ini jawabannya langsung kayak gitu ya. Kita mulai dari Kamarsha, kayaknya sudah tidak ingin mengutarakan perasaan ya. Kita coba ya. Si Kaca. Pertanyaan sama betul. Jadi ini bakal menguntungkan untuk Kariko untuk berpikir sebenarnya. Jadi saya menumbangkan Kamarsha aja untuk pertanyaan pertama ini ya. Kak, mungkin di hidup ini kan kita menemui banyak hal gitu. Ada yang baik, ada yang buruk gitu. Ketahuan clubbing. Tapi boleh disebutin gak nih 2 hal yang paling mencurigakan di hidup Kamarsha yang pernah ditemui? Apa aja? Bapaknya kucing gua tuh siapa? Anak-anak kucing itu bapaknya siapa? Itu gua curiga tuh. Karena ada banyak yang misteri. Yang kedua, gua curiga kayaknya itu vaksin ada chipnya kayaknya. Oh. Nah itu dibahas di grup habis vaksin ada chipnya. Anjir lagi ngomongin lagu jadi ngomongin chip vaksin. Gila. Nggak itu. Science fiction menuju ke ubun-ubun. Nah, gila. Kita coba bedah yang pertama dulu ya. Kucing itu emangnya punya berapa di rumah? Sekarang berapa belas ya?
17. 17 kucing di rumah. Tapi bapaknya nggak ketahuan siapa? Iya. Oke. Di ini nggak di apa steril nggak? Ada yang di steril, ada yang belum karena susah ditangkap yang satu. Oke. Yang itu. Itu makin banyak kucing makin susah ngurusnya nggak? Oh jelas. Oke. Karena kan pupnya Emangnya nggak pernah dikasih pasir atau beol di luar gitu? ada yang pasir, ada yang di luar. Kebanyakan Pak, kalau di dalam rumah semuanya ya jadi ke rumah mereka, bukan di rumah gua. Ya setuju sih, itu pengalaman saya juga ya. Saya Jadi ada banyak tempat kucing di sendiri rumah. ya itu di situ. Pernah dibeolin di kasur nggak lagi tidur? Pernah sama yang rescue-rescuean, udah BO ada cacing-cacingnya lagi. Bah, ini dia kawan-kawan kalau suka kucing sebagai cat lover tolong urus kucing kalian ya. Jangan sampai BO depan muka kalian lagi tidur gitu. Bukan itu lagi di rescue. Kok Tidurnya sama gua. Kok saya lagi tidur sih gitu. Saya lagi tidur tuh pagi-pagi kayak kok bawa tai kucing ya gitu. Pas dilihat anjing bawa kucing gitu. Di sini banget terus ada BO-nya gitu. Ya curhatan saya tolong jangan sampai terjadi ke teman-teman kalian ya. Jadi kalau suka kucing tolong diurus dengan baik. Gitu. Udah kasih tempat untuk BO gitu. Oke, yang kedua, cium divaksin. Ini menarik sekali. Kenapa bisa ada pikiran seperti itu? Gara-gara di grup ngomongnya. Jadi gue mikir apa? Iya ya gitu. Emang yang terjadi di grup itu apa? Kalau vaksin ada chipnya, apa yang bakal terjadi dengan kemanusiaan ini? Gara-gara pada apa ya? Panjang banget ngomongin apa sih waktu itu? Gara-gara ini, gue tuh baru beli toren air, terus tiba-tiba di Keluar jasa toren. di Explorer gue tuh semuanya jasa toren. Oh iya. Itu tuh handphone kalian sebenarnya bisa Algoritma itu ya. Misalnya kita lagi ngomongin liburan tiba-tiba keluar iklan Travelog. Nah, Gitu kayak gitu ya kurang lebih ya. tapi make sense kan? Masuk akal karena kalau kita cek setting sebenarnya ada beberapa aplikasi yang tiba-tiba nyalain langsung mikrofon kita gitu. Nah itu. Fun fact guys. I'm a nerd. Nerd. Jadi kayaknya kayak gitu tuh. Jadi selain vaksin chip, memang di beberapa device kita ada yang apps gak minta konfirmasi nyalain Konfirmasi, gitu. iya. Kayak gitu ternyata. Jadi kita ngomongin aja, kayaknya ada yang mengasih uang loh ke kita. Gitu aja terus. Oh, tiba-tiba Ntar handphone gue diaturinnya gue nggak ngerti lagi. ke counter aja kali. Oke, Gua itu aja konter aja. itu udah ada jawaban fokus dari Kamar saya, menarik banget. Cringe lagi. Enggak dong, itu membuka hasanah baru dalam kehidupan. Iya. Hasanah. Ini Kariko sudah dikasih waktu untuk berpikir, coba silakan kasih 2 hal yang mencurigakan di hidup Kariko. Gue serius banget tapi gue orangnya serius banget. Jadi jawabannya bakal serius banget. Dilihat dari karyanya iya sih. Iya pasti. Gue curiga kenapa musisi di Indonesia gak bisa tur sendiri. Pasti boncos. Oke, 1. Yang kedua. Yang kedua, gue curiga kenapa musisi gak bisa dapat KPR. Oke, kita tutup yang pertama dulu ya. Kenapa nggak bisa tur mandiri ya lebih tepatnya? Ya. Tur mandiri. Kenapa tuh ada pikiran kayak gitu? Kan kalau di band gue sebelah, gue lagi melakukan itu ya. Maksudnya kayak, ntar lagi kampanye ya. Gue nggak mau ditunggangi politik lah istilahnya. Jadi, yuk kita bikin tour apa ya? Pokoknya bagi-baginya dari tiket lah intinya sebenarnya. Nah itu tuh antara tiketnya harus mahal atau jumlah penontonnya harus banyak. Itu tuh emang ternyata tarik-tarikan. Dan ternyata ada beberapa hal yang kayak perizinan, apa. Nah itu tuh sulit didescribe sih sebenarnya. Di Bandung, di Jakarta beda-beda ininya. Tapi Pak, Tapi apa? ada band yang tour pakai duit sendiri, Iya. jalan-jalan, tapi pakai duit sendiri. Misalnya kayak gue tuh pernah baca Band bukunya Megadeth itu si Dave Ellefson itu. Itu tuh dikasih tahu tuh, lu mau kalau mau tour caranya gini, pembagian merchandise-nya gini sampai ke pemilihan venue bla bla kan itu ngaruh ke image band ya gitu. Nah, kenapa di sini nggak bisa diterapkan gitu? Oh, oke. Ada skema-skema macam itu ya. Ya. Oke. Patut dipikirkan untuk kawan-kawan musisi dan para penggiat skena ya. Iya. Bisa dipikirkan, boleh. Dan yang kedua tadi, Kenapa nggak bisa dapat KPR? nggak bisa dapat KPR musisi ya. Gak usah KPR, apply kartu kredit aja susah. Susah. Lu ngomong. Iya. Tapi emangnya itu kalau ditulis di KTP musisi gitu atau gimana sih? Atau Nggak in bisa general aja gitu? kan. Gue KTP juga wira swasta. Oke. Nggak bisa ya. Gua Iya. apaan ya? Gua masih Kan mahasiswa. kemarin sempat tuh Presiden Jokowi bilang ntar bisa master album lu bisa dijadiin jaminan ya, tapi dari banknya udah menyanggupi nggak ada risetnya untuk itu, jadi akhirnya ya cuman lewat aja gitu.
Kan nggak pernah tahu misalnya master album mencurigakan sama master album Mocha misalnya, wah pasti lebih bernilai Mocha, ya tahu dari mana gitu. Itu kan nggak bisa. Soalnya komisi tertentu yang harusnya ngurusin perundang-undangan itu nggak jalan. Wah, aja berat banget. Komisi berapa DPR ya? Tolong DPR yang komisi. Itu yang komisi itu, tolong dikerjain lah, jangan gabut-gabut amat. Katanya mikirin nasib rakyat. Emang kita seniman bukan rakyat? Iya. Seniman, art banget gua. Tapi masuk akal, maksudnya yang pertama tadi tuh masalah tur dulu kali ya. Izin menanggapi Om Riko. Kayaknya memang ada beberapa skema musik internasional yang tidak bisa dikerjakan di Indonesia. Mungkin ya. Kayaknya masalah culture Iya. dan lain-lain. Ini masalah culture, subculture sama masalah birokrasi. Itu Birokrasi satu. mungkin ya kayaknya. Sama satu lagi sebenarnya yang di sana ada di sini nggak ada. Tapi Pak, Agent. kalau yang bayar Bukan sendiri agent. itu gimana pertanyaan Apa? gue nih? Gue jadi nanya, kan ada juga yang ya udah ngeluarin duit jebret tur nggak pakai sponsor apa? Iya, tapi kan itu kan akhirnya itu untuk mancing gigs berikutnya. Tapi di tour itunya mah boncos. Buat promo Iya, iya. jadinya. Buat promo kan? jadinya. Iya. Oke. Tapi Oke. kan untuk band yang harusnya siapa ya? Misalnya yang udah gede lah. Misalnya siapa ya? PRK gitu atau Malik gitu. Harusnya sih bisa ya bikin tour ya. Ya mandiri gitu Mandiri ya. gitu. Seharusnya dengan ya resource dan pengalaman yang Iya. sudah seperti itu gitu ya. Patut dipikirkan itu. Terima kasih sekali untuk membuka hasanah kami Kak Riko. Nah terus yang kedua tadi KPR. Ini juga lumayan pelik juga ya. Di Indonesia menjadi full time musician lumayan Iya. berat lah gitu bisa dibilang. Karena ya industri ada tapi ya tadi birokrasi dan pola-pola kerjanya masih sedikit. Ya berarti kan musisi itu hanya dianggap hobi gitu. Iya untuk kebanyakan orang ya. Kebanyakan orang. Iya. Padahal bisa lebih Ya, banyak ibaratnya- penghasilan daripada orang kantor ya nggak sih? Maksudnya kita punya beberapa festival ya kayak Synchronize, terus Pestapora, ada Joyland. Itu tuh semua orang gitu ya beli merchandise, itu musik di mana-mana. Itu masa lu nggak bisa lihat sih gitu? Iya. Padahal itu komoditas yang bisa dikaryakan Iya. gitu kan. Dipikir orang-orang kayak lo nggak making money takut nggak bisa bayar KPR gitu ya Pak? Nah itu masuk Iya. akal sih. Ya, Iya. itu kan orang dari Malaysia datang ke Synchronize itu Datang, iya. untuk nonton band-band Indonesia. Berarti kan harusnya itu bisa jadi aset ya sebenarnya. Iya. Tolong memang komisi gitu ya. sekian DPR ya. Kalau dulu kan Anang ya. Ush, Gokil, panas banget ya episode Gue nggak tadi. nyalain Anang, dulu Anang Oh, kan iya. megang ya kan. Yang DJ harus sertifikasi. aku sih no. Gokil. Terus Mas Anangnya mundur, makasih Mas udah mundur. Waduh. Tapi nggak akan mundur katanya. Tapi tak begini. Gue ngefans banget sama lagu Anang yang tak pernah menyesal. Mengenal dirimu. Oke, ini sudah makin panas. Kita sudah itu fokusnya nih, karena makin serius. Kayaknya ini obrolannya ya TTA aja ntar. Iya, ntar aja. Ntar diedit aja lah. Nggak akan edit itu masuk kayaknya tadi ya. Mas anak hijau. Oke, dan pertanyaan terakhir setelah proyek mencurigakan udah datang ke Jemnas. Makasih ya udah main ke Bandung. Makasih. Terus udah ngobrol sama kita. Dapat banyak ini ya bahasan yang nggak ketemu di episode lain ya. Episode lain biasanya ngomongin perunggu ya sih. Nambah sulam luka itu. Kita pernah. Jadi ada cerita dikit boleh nggak? Boleh cerita soal perunggu, tapi kebanyakan placementnya perunggu Oh, di iya, sini. iya, iya. Kayaknya Jadi, kebanyakan iklan tuh perunggu Kan di sini. Maul ngepost nih, nih lu ngepost nih grup lu. Pas kita lihat, kita grupnya harusnya kayak perunggu. Jelas gitu, keren. Kita harus grup chatnya tuh kayak perunggu, yang bener tuh kayak gitu. Oke. Jadi tolong ukur kita sekarang perunggu kalau mau jadi grup chat yang bagus. Ngomongin tulang lagu ya kan. Itu keren tuh. Perunggu tolong nambah lagi placementnya ya. Di beberapa episode ngomongin perunggu mulu soalnya nih. Oke deh, buat nutup obrolan ini biar lanjut ya TTA setelah kameranya mati nanti ya. Iya. What's next dari project mencurigakan? Kemarin kan baru bikin showcase ya di Lawangwangi. Lawangwangi itu lumayan keren dan semoga ada lagi tapi nggak tahu apa what's Jadi next. menurut lo cuma lumayan. Lanjut dulu deh nanti. Iya, lanjut deh. Pengennya sih ada video klip sih, pengennya. Video klip. Video klip terus ya udah lah, yang lain ya manggung-manggung aja sih. Kita kayak untuk manggung off air belum. Terakhir yang Lawangwangi aja, habis itu udah belum ada. Ya udah mau kena pemilu juga sih. Iya sih. Tapi Tapi ya bisa aja. Bisa. Bisa aja.
Tapi udah ada CP-nya berarti kayak mau ngajak project mencurigakan manggung udah ada di Instagram, Udah ada di ya. Instagram. Kontak personnya dan lain-lain. Yes. Siapa tuh persanya? Mas Denny Boy. Oh iya. Sorry. Nah, ini benar-benar mencurigakan kan? Gak tau manajer sendiri. Oke, terus buat terakhir buat nutup, ada yang mau disampaikan nggak buat penonton Studio Journals dari Kariko dan Kang Arsya? Terima kasih sudah menonton obrolan kami ini dan mudah-mudahan kalian suka sama album dari kami, Project Mencurigakan. Terima kasih. Kang Arsya? Ya kalau ada waktu dengerin di Spotify dari awal sampai habis. Lumayan buat nambah-nambahin duit kita. Dan juga, Spotify dong. dan supaya bisa beli rumah dari penghasilan Amin. DSP ya. Amin. Oke. Sampai ketemu lagi di episode Studio Journals berikutnya. Episode ini disponsori oleh Best Club.